Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki mata kuliah Visual Branding sesi ke-10. Dengan tema yang akan diangkat yaitu desain pola produk kemasan pakaian. Dengan dosen pengampu saya Ibu Elida Kristinsari. Faktor dalam merancang pola produk kemasan pakaian. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pola produk yang dirancang dapat diterapkan. Di sini yang dimaksud adalah ketika membuat satu pola, kalian harus memikirkan bahwa pola tersebut tidak terlalu rumit sehingga dapat diterapkan pada pengaplikasiannya pola produk kemasan tersebut. Seperti menentukan apakah ini ukurannya misalkan seberapa lebar, panjang, tinggi, yang mana itu akan berpengaruh juga pada biaya produksi penggunaan bahan material. Berikutnya adalah yang kedua adalah ukuran produk pakaian yang dikemas atau packagingnya. Jadi di sini diperlukan ukuran yang pasti seperti panjangnya berapa, lebar maupun tinggi. Karena dengan adanya ukuran ini akan pengaruh ke lembar kerja ya, kepada lembar kerja yang akan dibuat. Kemudian pola ini juga mempermudah dalam membuat master dari bentuk produk kemasan ini. Kemudian untuk penentuan garis bisa dibuat misalkan untuk garis yang nyatanya garis lebih tegas bisa dengan drawing pen atau pensil yang lebih tebal seperti 0,5. Kemudian garis penghubung yang di dalamnya yang putus-putus itu bisa dengan drawing pen ataupun pensil yang ukuran drawing pen 01 maupun 02. Berikutnya adalah bahan produk pakaian. Bahan produk pakaian itu beraneka ragam ya di sini. Ada yang jenis katun, kemudian linen, polyester. Masing-masing ini mempunyai karakter yang berbeda. Sehingga dalam perancangan kemasan yang dibuat itu harus bisa melindungi produk pakaian yang ada di dalamnya. Dan seberapa kuat atau seberapa beratnya dari produk packaging ini harus dipertimbangkan karena dia akan didisplay untuk di pertokoan, baik itu digantung ataupun menggunakan rak-rak di pertokoan. Yang berikutnya nomor 4 adalah bahan kemasan yang sesuai dengan produk pakaian. Bahan kemasan seperti yang tadi Ibu sampaikan di minggu yang lalu, bahwa bahan kemasan ini beraneka ragam ya. Ada yang dari bahan karton atau yellow board, kemudian ada juga dari duplex, ada juga dari corrugate, ivory, kemudian art paper. Dari banyak material ini kalian bisa memilih bahan mana yang sesuai dan dapat digunakan dalam mengaplikasikannya untuk produk kemasan. Yang kelima adalah penempatan produk kemasan pakaian atau packaging. Di sini perlu dipertimbangkan di manakah penempatan produk kemasan tersebut. Jika penempatannya di rak, maka desain yang dibuat itu diusahakan tidak memakan banyak space ya, tidak memakan banyak ruang untuk pengaturan di mana itu perlu dipertimbangkan agar antara ukuran produk yang dijual itu dan kemasan ukurannya sesuai ya, jadi tepat gitu ya dalam pengukurannya. Jangan terlalu longgar misalnya karena itu tidak baik karena pemborosan juga, dan tidak terlalu kecil atau terlalu sempit karena akan mempengaruhi ke bentuk dari produk kemasan pakaian tersebut. Yang berikut ini produk kemasan pakaian yang berbentuk kotak. Nah, pada bentuk kotak ini juga dia memiliki nilai kelebihan ya. Kelebihannya yaitu dapat terlihat motif-motif dari kain yang dipajangnya.
sehingga terlihat apa saja kode warnanya seperti warna ungu, biru, merah, atau hijau. Produk yang berikutnya ini produk untuk kemasan pakaian anak bayi ya atau anak balita juga bisa. Di sini menunjukkan bahwa motif yang dijual itu seperti apa, kemudian bagaimana pengaturan displaynya. Dari sini terlihat ada handle ya di bagian atas atau tali. Berarti produk ini bisa disimpan dengan cara digantung atau lebih menarik juga dengan hanger bisa ditaruh juga. Kemudian dari gambarnya stilasi dari bentuk anak bayi ini lebih menarik ya. Karena dengan seperti ini baik anak-anak atau ibu-ibu yang orang tua, bapak-bapak ketika membeli produk ini untuk anaknya mereka akan tahu pasti bahwa tujuan targetnya adalah anak-anak. Berikutnya kita akan melihat untuk desain kemasan untuk t-shirt ya di sini. Untuk t-shirt dalam bentuk penyampaiannya bisa berbentuk segi empat, tapi di sini dia memiliki kelebihan seperti ada pengenalan logonya, kemudian ada tambahan juga keterangan ukuran ataupun ukuran warna, harga dan cara menyimpannya bisa dengan dimasukkan dari samping. Ini berbeda ya dari biasanya dimasukkan itu dari arah depan. Masuk ke pola, ini di pola dari bentuk dasar. Untuk bentuk dasar bisa dimulai dari bentuk kotak ya, dari bentuk kubus ini, kemudian dikembangkan penambahan seperti ada talinya misalkan. Dan di sini juga terlihat untuk bagian bawah ya pada bagian polanya. Untuk garis luar yang merupakan bagian outline terluar ini lebih tebal ya terlihat. Kemudian di bagian dalamnya mengapa Bu? Ini bagian dalamnya garisnya putus-putus. Karena pada bagian dalam ini merupakan bentuk untuk bagian luarnya ini untuk menentukan bagian bagaimana penempatan produk tersebut. Jadi misalkan bentuknya ditekuk, maka kalau jika bentuk ditekuk, maka akan mempengaruhi bentuk dari keseluruhannya. Seperti dengan ditekuk, maka garis yang dibuat itu garisnya tampak putus-putus. Berikutnya yaitu gambar untuk desain kemasan pakaian ini. Untuk kemeja, di sini dapat terlihat objek bendanya. Pada kemeja ini, dia arah bukanya dari tampak. Terlihat ini bahwa pembukanya dari arah depan, kemudian kemejanya ditaruh di tengahnya, lalu ada kuncian, di sini tampak ada pengunci, dan diberikan perekat atau pita bisa sebagai penahan agar tidak terlepas. Kemudian untuk bagian polanya di sini dapat terlihat. Untuk bagian pola ada bentuk bagian dari pola talinya, lalu pola dari bentuk kardusnya sendiri, dan di sini terlihat bagaimana pengukuran ada bentuk pengaitnya juga. Ini untuk penentuan dalam membuat gambar. Yang tidak kalah penting juga pada gambar, misalkan bisa dari kubus itu dikembangkan. Seperti kubus ini ada dua bagian yaitu kotak untuk bagian dalam dan gabungan antara kotak dan segitiga yang jenisnya segitiga. Ini untuk bagian luar. Nah ini bisa juga untuk packaging dari bentuknya agar tampak diolah lebih menarik lagi. Dari kotak juga bisa misalkan dengan dua warna, dapat juga dengan warna-warna, ataupun dua bentuk yang berbeda. Misalkan pada bagian alas dia lebih bentuk gelombang, kemudian bagian dalamnya dia lebih bentuk kotak. Selain bentuk kotak, ada juga bentuk heksagonal ya. Seperti bentuk yang terlihat di sini, dia merupakan segi 6. Pada segi 6 ini lebih menarik karena berbeda ya bentuknya.
Kalian juga bisa mengembangkan dari bentuk dasar yang lain seperti kotak digabungkan dengan segitiga atau lingkaran digabungkan dengan bentuk trapesium atau bentuk segitiga sama kaki. Banyak ide-ide yang bisa dikembangkan untuk mencari inspirasi dalam pembentukan pola desain kemasan ini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan selanjutnya kalian silahkan mencoba bereksplorasi lebih tentang bagaimana pembentukan dari pola desain kemasan produk ini. Banyak bisa dipelajari, jadi tetap semangat, selamat terus berusaha, terus berkreasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.